Alkisah, pada sebuah perusahaan terjadi kecelakaan kerja yang cukup fatal. Salah satu pekerjanya terjepit di antara mesin pres yang mengakibatkan pekerja tersebut kehilangan hampir separuh badannya. Upaya penyelamatan dilakukan, namun pekerja di sana seakan-akan gagap menghadapi situasi tersebut, yang mengakibatkan pekerja tersebut meninggal pada saat dilarikan ke rumah sakit. Perusahaan menanggung kerugian yang luar biasa karena kasus ini. Bukan hanya karena tuntutan pidana yang mungkin saja dikenakan, tetapi perusahaan juga harus menghentikan produksi selama beberapa minggu. Dan tentu saja, kerugian terbesar adalah kehilangan nyawa manusia. Berita ini berhembus sangat cepat di masyarakat, sehingga kredibilitas perusahaan terperosok. Kontrak-kontrak kerja yang harusnya dilaksanakan dengan perusahaan rekanan dibatalkan seketika saat itu juga. Nah, Safety Talkers, sebenarnya kejadian ini sangat bisa diantisipasi apabila perusahaan menerapkan K3. Apa itu K3? Yuk sama-sama kita belajar pada video kali ini. Nah, rekan Safety Talkers, analogi yang baru saja tadi saya sampaikan di awal video sebenarnya dapat dieliminir kalau perusahaan tersebut menerapkan K3. Nah, pada video kali ini akan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah sejarah dan penerapan ilmu K3, kemudian sejarah K3 di Indonesia, dan yang terakhir adalah contoh-contoh penerapan K3 pada suatu perusahaan. Ketertarikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja ini dimulai seiring berjalannya dengan peradaban manusia. Para peneliti menemukan bahwa Raja Babilonia pada abad ke-18 mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi pekerjanya. Adapun peraturan-peraturan tersebut seperti Jika pekerja tersebut membangun sebuah rumah dan rumah tersebut rubuh sehingga mengakibatkan pemiliknya meninggal dunia, maka pekerja tersebut harus dihukum mati. Kemudian, peraturan tersebut juga dikeluarkan untuk pengawasnya, bukan hanya untuk pekerjanya. Seperti, Jika pekerja kehilangan tangan akibat kelalaian pengawasnya, maka pengawas tersebut juga harus kehilangan tangannya. long story short, peradaban manusia mulai berkembang, kemudian pada tahun 1953, British Occupational Health Society atau BOHS mengeluarkan secara periodik terkait dengan ketentuan-ketentuan K3. Pada tahun 1970, Presiden Nixon menandatangani peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat oleh Occupational Safety Health Association atau OSHA di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Jadi peraturan K3 ini dibuat untuk meningkatkan K3 dari suatu pekerja melalui peningkatan kesadaran, pelatihan, pendampingan, dan edukasi. Pada tahun 1982, OSHA mulai membuat sebuah program yang sifatnya adalah voluntary atau sukarela untuk implementasi sistem manajemen K3 pada suatu perusahaan. Sistem manajemen K3 ini disebut OSAS 18001. Question time nih. Kalau tadi yang saya bilang adalah sistem manajemen K3 yang lama, yaitu OSAS 18001. Kalian pada tahu nggak sistem manajemen K3 yang paling baru itu standarnya apa? Nah, kalau kalian tahu, coba tulis di kolom komentar di bawah. Kalau dari tadi kita sudah ngomongin sejarah K3 di dunia, sekarang saatnya kita ngomongin sejarah K3 yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, K3 mulai diperkenalkan pada zaman kependudukan Belanda, yaitu pada sekitar abad ke-19. Nah, kalau sekarang abad 21, artinya kita sudah 3 abad nih ya mengenal K3 di Indonesia. Ini sebuah perjalanan yang cukup panjang dalam mengenal K3 di Indonesia. Nah, ditandai dengan apa? Pengenalan K3 yang ada di Indonesia itu ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang UAP atau Stom Ordiniente pada tahun 1930. Tidak cuma itu, pada era kemerdekaan RI,
K3 juga dirumuskan pada Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada tahun 1969, Indonesia mulai mengadopsi ketentuan yang ada pada ILO. Dan pada tanggal 2 Januari 1970, keluarlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, pada hari ini juga, tiap tahunnya kita merayakan bulan K3 nasional nih. Teman-teman safety officer pasti pada tahu. Di setiap perusahaan pasti merayakan bulan ini ya, kalau udah mulai bulan Januari. Pada kenyataannya, untuk membangun sebuah K3 yang berperan aktif, dibutuhkan dua hal nih teman-teman. Yang pertama adalah peran serta tempat kerja, dan yang kedua adalah peran serta dari pekerjanya. Oleh karena itu, pada tahun 1987 dirumuskanlah organisasi yang bernama P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Organisasi inilah yang menjadi wadah dari para pekerja dalam mengimplementasikan K3 di tempat kerjanya masing-masing. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketentuan mengenai perlindungan K3 di tempat kerja pada pasal 86 dan SMK 3 pada pasal 87. Kemudian pemerintah menerbitkan PP 50 tahun 2013 tentang SMK 3. Perusahaan bisa aja nih mendapat penghargaan. Penghargaannya misalnya nihil kecelakaan kerja di tempat kerja atau berhasil melakukan implementasi K3. Nanti perusahaan kalian bisa dipanggil nih untuk dapat penghargaan tersebut.